Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror Persen. Kali ini di episode kali ini saya akan membawakan cerpen horor dari cerpen.com dengan judul Desa Mati. Judulnya Desa Mati, cerpen karangan Santun Kutubuku, kategori cerpen horor atau hantu. Lolos moderasi pada 22 Mei 2022. Hai, nama aku Santun. Ini adalah cerita horor, tepatnya tentang Desa Mati. Rumah itu ditempati satu nenek. Dia tinggal sendirian, tidak punya keluarga, dan keluargaku sering ke rumah itu. Karena keluargaku peduli dengan sama nenek itu, keluargaku sering membantu kepadanya. Dan pada suatu hari nenek itu jatuh sakit karena terkena kanker paru-paru. Tidak ada orang yang menolong, hanya keluargaku yang sering menjenguknya dan membantu merawatnya. Namun si nenek itu sudah tidak bisa dirawat lagi, kondisinya sudah sangat lemah. Dan setelah 12 hari nenek itu sudah meninggal. Tidak ada orang yang berani menjenguknya karena tetangga tidak tahu jika nenek itu sudah meninggal sejak 12 hari yang lalu. Tetangga bilang kalau rumah itu sudah membusuk. Setelah itu keluarga aku tidak tahu kalau nenek itu sudah meninggal 12 hari yang lalu. Keluarga aku tidak mampu menjenguknya karena keluarga aku takut karena rumah itu sudah mulai membusuk. Semua orang membiarkannya. Tak lama juga pada beberapa hari setelah rumah itu sudah roboh, sehingga mayat nenek itu terlihat dari kejauhan. Tepatnya rumah nenek itu di pinggir jalan. Jarak jauh rumah itu sekitar 13 meter di jalan, sehingga orang pertama yang melihat mayat itu jatuh pingsan di jalan. Setelah dia bangun dari jalan, dia langsung lari terbirit-birit sambil berteriak, dan dia menceritakan kepada seluruh warga dan para tetangga mulai takut dan tidak akan melewati di depan rumahnya. Pada malam hari jam 12 malam, aku terbangun dari tidur di kamar dan di luar hujan deras. Aku ketakutan mengingat nenek itu, aku tidak bisa melupakannya. Dan aku melihat keluar ada yang terbang. Di depan jendela ada wajah nenek itu. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan pingsan. Setelah aku bangun dari pingsan, ayah dan ibuku bilang, "Kamu kenapa berteriak, nak?" Ucap ayah. "Aku ketakutan dan tadi aku melihat sosok wajah nenek itu," ucap aku. "Gimana kamu melihatnya, nak?" ucap ibu. "Aku melihat di jendela itu, Bu, dan ada yang terbang di luar." Terus ayah dan ibuku menyuruh untuk tidur bersama. Dan pada siang hari tetangga menceritakan bahwa sosok nenek itu mengganggu seluruh warga. Para tetangga memutuskan untuk pergi dari desa ini dan pindah ke tempat lain. Karena semua tetangga pergi, keluarga aku juga memutuskan untuk pergi dari desa ini. Tetapi kepala RT dan Kiai memutuskan untuk tidak pergi. Kiai bilang kalau almarhum nenek itu hanya mau untuk dikuburkan dan disolatkan. Dan Pak RT telah menyuruh tim medis untuk menguburkan, dan setelah itu almarhum nenek sudah dikuburkan dan disolatkan oleh warga setempat. Dan warga merasa kalau almarhumah nenek itu tidak mengganggunya lagi. Dan semua warga semua tenang. Seburuk-buruknya perbaikan manusia semasa hidupnya, namun dia beragama Islam, maka kita diwajibkan untuk mensolatkannya. Jadi begitu cerpen dari Desa Mati. Jadi pemeran utamanya namanya Santun. Di Desa Mati ini ditempati oleh satu nenek. Dan yang nenek ini tidak punya keluarga dan nggak punya siapa-siapa. Nah, keluarga Santun ini sering menjenguk nenek gitu, dan sering merawat juga. Hingga suatu hari nenek itu terkena kanker paru-paru. Ketika dirawat sudah kondisinya semakin memburuk dan kemudian meninggal sudah 12 hari yang lalu begitu. Nah, warga sekitar tidak tahu bahwa nenek itu sudah meninggal 12 hari yang lalu karena memang nenek itu memang tidak punya keluarga dan rumahnya sudah mulai membusuk. Dan keluarga Santun juga begitu juga, nggak tahu kalau neneknya sudah meninggal 12 hari yang lalu. Lalu kemudian di hari berikutnya rumah itu roboh, dan orang yang pertama kali lihat mayat nenek itu langsung pingsan. Lalu warga itu bilang ke warga bahwa nenek itu sudah meninggal.
Lalu kemudian malamnya Santon ini bangun ngeliat ke jendela malam-malam dan hujan deras. Tiba-tiba dia ngeliat nenek itu terbang dan terbang gitu. Lalu siangnya warga juga bilang bahwa nenek itu mengganggu. Banyak warga yang ingin pindah dari desa itu. Lalu PRT dan kiai setempat bilang bahwa nenek itu sebenarnya hanya ingin dikuburkan dengan layak dan disolatkan. Lalu PRT itu memanggil tim medis, dikuburkan dengan baik dan disolatkan. Lalu semua aman, warga juga tenang. Jadi ternyata nenek itu sebenarnya ingin dikuburkan dengan baik dan disolatkan. Jadi begitu, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir, dan tolong di komen kurangnya apa, dihujat silahkan. Lihat penampakan di kanan kiri tolong di komen. Tolong juga di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.